Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk semangat dulu yuk, biar semangat. Semangat. Yes. Oke, perkenalan, nama Ibu Desi Leni, Ibu Wali kelas 5B. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 1. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilustrasi, siswa dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. Yang kedua, melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Dengarkan Ibu bercerita ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita mengamati gambar cerita. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, dari cerita di atas, cerita yang Ibu sampaikan tadi, apa itu gambar cerita? Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan juga yang berupa gambar tangan. Nah, sedangkan ragam gambar ilustrasi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu cerigam atau cerita bergambar. Yang kedua adalah komik. Ketiga adalah pamflet, yang keempat cover atau sampul, yang kelima itu kartun, dan keenam adalah karikatur. Cergam atau cerita bergambar itu sendiri itu hanya fokus pada narasi dan teks cerita, gambar lainnya hanya pelengkap. Sedangkan nomor 2, komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan, bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga, pamflet. Pamflet atau selebaran berupa tulisan. Ada yang disertai gambar dan ada yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat, cover atau sampul. Sampul adalah bagian buku yang berupa gambar, ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Ini contohnya, buku kita sendiri itu organ gerak hewan dan manusia, tema 1. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah karikatur. Gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu. Dibuat mirip, tidak membentuk jalinan cerita.
Nah, bagaimana cara menggambar ilustrasi? Yang pertama harus sediakan yaitu kertas atau kanvas atau kain. Yang kedua, media pewarna. Adalah media atau tempat menuangkan gambar. Media ini berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan dan juga awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Sedangkan media pewarna itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pensil warna dan kedua cat air. Pensil warna ini banyak mengandung lilin dan terdiri dari banyak pilihan warna. Sedangkan cat air, cara penggunaannya harus dicampur dengan air dan terbagi menjadi dua. Ada yang transparan dan ada yang tidak transparan. Terus, bagaimana langkah pembuatan dari gambar ilustrasi? Yang pertama harus menentukan gagasan. Gagasan itu bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah dengan adegan apa yang akan kita gambar. Kemudian siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan kita gunakan. Yang kedua, cara pembuatan gambar ilustrasi yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, membuat sketsa ini harus berhati-hati. Jadi kita harus perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan kita gambar. Yang terakhir, pewarnaan. Pewarnaan setelah selesai di sketsa, baru kita akan mewarnai gambar ilustrasi tersebut. Bisa menggunakan dengan cat air, bisa dengan menggunakan cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat gambar ilustrasi dengan tema hewan kesayanganku. Ini dikerjakan di buku tulis ya anak-anak. Ini adalah contoh dari gambar ilustrasi yang telah dibuat oleh Budi, yaitu Siti dan kucing kesayangannya. Kalian bisa mencontoh yang telah dilakukan oleh Edo atau juga yang lain, terserah kalian ya anak-anak. Selanjutnya nanti kalian juga kerjakan di buku pendamping membuat cerita sesuai gambar. Nah, ini ada 3 gambar, kalian urutkan yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kemudian kalian rangkai gambar ilustrasi tersebut. Adakah yang masih ingat bagaimana cara kelinci berjalan atau bergerak? Ya, benar sekali. Kelinci bergerak dengan cara melompat dengan menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Sekarang tugas kalian adalah amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan berikut ini. Kemudian kalian tulis hasilnya di buku pendamping ya anak-anak. Yang pertama ada hewan kadal, ada burung, ada katak, ada ikan, kemudian ada ular, dan ada kambing. Kalian amatin ya anak-anak, kemudian kalian identifikasi organ gerak hewan-hewan berikut, hewan-hewan yang ada di gambar ini. Sekarang kita membaca. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak diminati oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh seperti ini berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong ikan dalam air. Nah, ini contohnya ikan. Nah, tugas kalian sekarang adalah membuat sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Kalian kerjakan di buku tulis ya anak-anak. Yang paragraf pertama isinya, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua ide pokoknya adalah, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, ide pokoknya, aku rajin memberinya makan. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya.
Nah, dari penjelasan Ibu, ayo, apa kesimpulan yang kita dapat hari ini? Yang pertama, ragam gambar ilustrasi yaitu cergam, komik, pamflet, sampul, kartun, dan karikatur. Yang kedua, langkah membuat gambar ilustrasi yaitu menentukan gagasan, membuat sketsa, dan pewarnaan. Dan ketiga, ikan memiliki gerak yang unik, berbeda dengan hewan vertebrata lainnya. Sekian penyampaian Ibu hari ini. Selamat tunggu pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.